Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tujuan filsafat pendidikan. Perkenalkan, nama saya Ade Putri Purnamasari. Saya merupakan mahasiswa program Pasca Sarjana, program pendidikan S2 Pendidikan IPA di Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelum kita ke materi, saya membuat mind map, peta konsep mengenai filsafat pendidikan. Yang saya sudah buat itu, yang pertama kita pelajari dulu nanti tentang hakikat pendidikan. Kemudian yang kedua, hakikat filsafat pendidikan. Yang ketiga, kita bahas mengenai objek filsafat pendidikan yang terbagi dua menjadi objek material dan juga objek formal. Kemudian kita juga membahas mengenai tujuan filsafat pendidikan yang terbagi empat. Yang pertama, inspirational, analytical, perspective, investigation, and inquiry. Kita bahas dulu mengenai hakikat pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang terencana, yang tujuannya itu untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dengan tujuan agar peserta didik itu mampu aktif mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka masing-masing, sehingga kita mengharapkan peserta didik itu bisa memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk dapat hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Filsafat pendidikan merupakan suatu aktivitas pikiran secara teratur yang menjadikan ilmu filsafat itu sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Objek filsafat pendidikan terbagi menjadi dua. Yang pertama, objek material, dan yang kedua, objek formal. Objek material dari filsafat pendidikan adalah pendidikan itu sendiri. Sementara objek formal dari filsafat pendidikan adalah permasalahan atau pertanyaan mengenai pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan adalah menghasilkan sistem pikiran atau sistem teori mengenai apa itu pendidikan, mengapa kita melakukan suatu pendidikan, dan kemana arah tujuan pendidikan, lalu bagaimana hakikat dari pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan ada empat. Yang pertama, tujuan filsafat pendidikan inspirasional. Yang kedua, tujuan filsafat pendidikan analytical. Yang ketiga, tujuan filsafat pendidikan perspektif. Yang keempat, tujuan filsafat pendidikan investigation dan inquiry. Tujuan filsafat pendidikan inspirational adalah to express utopian ideal for the formal and informal education of human being, yang artinya untuk mengekspresikan tentang pendidikan yang ideal atau pendidikan yang dicita-citakan. Contoh tujuan filsafat pendidikan inspirational antara lain bagaimana tercermin dalam filsafat pendidikan Plato yang termuat dalam karya Plato yang berjudul Republik. Plato mengekspresikan bahwa suatu model pendidikan yang dicita-citakan atau diidamkan dalam rangka mendidik manusia agar menjadi warga negara yang cakap, bertanggung jawab, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sesuai dengan statusnya
dan tingkat kebajikan yang dapat disumbangkannya kepada negara. Selain Plato, ada J.J. Rousseau dalam bukunya Emily mengekspresikan tentang pendidikan yang diidamkan dan dicita-citakan dalam rangka mendidik anak laki-laki. Ia mengemukakan bahwa segala sesuatu yang datang dari tangan Tuhan adalah baik. Namun, segala sesuatu menjadi rusak karena tangan manusia. Tujuan filsafat pendidikan yang bersifat analytical adalah to discover and interpret meaning in educational discourse and practice, atau artinya adalah menginterpretasikan makna perkataan atau tulisan, konsep pendidikan, dan praktek pendidikan. Contoh tujuan filsafat pendidikan yang bersifat analytical antara lain sebagaimana yang tercermin dalam filsafat pendidikan yang dikemukakan oleh Israel Schaeffler berjudul The Language of Education. Edward J. Power mengemukakan bahwa di Amerika Serikat karya Israel Schaeffler dalam karyanya The Language of Education merupakan sebuah esai filsafat yang representatif yang bertujuan analytical. Schaeffler menggunakan analisis linguistik untuk menemukan kejelasan ide-ide atau konsep-konsep dalam literatur pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan yang bersifat perspektif adalah to give clear and precise direction for educational practice with a commitment to their implementation. Atau tujuan filsafat pendidikan yang bersifat perspektif adalah memberikan kejelasan dan arah yang tepat bagi praktek pendidikan dengan suatu komitmen untuk mengimplementasikannya. Tujuan filsafat pendidikan adalah memberikan petunjuk tentang tujuan dan cara-cara pendidikan yang seharusnya kita dapat implementasikan. Nah, contohnya tercermin dari karyanya Hebert, The Science of Education. Kemudian karyanya Hutchin dalam karyanya The Higher Learning in America, and karyanya Maritain dalam karyanya Education and the Crossroad. Filsafat pendidikan Hebert antara lain memberikan petunjuk bahwa moralitas adalah satu dan keseluruhan pekerjaan pendidikan. Sedangkan menurut Hebert juga memberikan petunjuk bahwa mengejar hendaknya didasarkan pada minat dan tahap yang runtut dan jelas. Menurutnya bahwa metode pendidikan hendaknya didasarkan kepada psikologi. Tujuan filsafat pendidikan yang bersifat investigation and inquiry adalah to inquire into policies and practices adopted in education with a view to either justification or reconstruction. Atau tujuan filsafat pendidikan yang bersifat investigasi dan inquiry adalah untuk menyelidiki kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek pendidikan untuk menjustifikasi atau merekonstruksinya kembali. Contoh tujuan filsafat pendidikan yang bersifat investigation dan inquiry itu tercermin dalam filsafat pendidikan John Dewey dalam karyanya yang berjudul Democracy and Education. Terima kasih banyak karena sudah menyimak penjelasan saya mengenai tujuan filsafat pendidikan. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel saya. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.